Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Rozi MPD selaku Kepala SMK Sabilillah, yang terhormat jajaran Wakil Kepala SMK Sabilillah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK Sabilillah, yang terhormat Ibu Guru KI SPDGM selaku narasumber. Acara selanjutnya yakni sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Al-Taufiki SPDGM selaku Wakil Kepala Sekolah Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Sabilillah beserta pimpinan, izinkan saya di sini saya mau mempresentasikan hasil dari audit Indonesia kemarin ketika saya berada di India, berada di Malang kemarinnya dengan hasil dari Bimtek ya Fasda Fasilitator Daerah Provinsi Jawa Timur yang diagendakan oleh BPD Provinsi Jawa Timur. Tadi sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semoga semuanya kemudian yang kedua adalah tentang program belajar anak, yang ketiga ada pengenalan minat dan bakat ya, terus mengenali 3 gaya belajar siswa. Pastinya Bapak Ibu sangat sama ya, karena dapat semua siswa ini sudah sama cara belajarnya. Ada yang memang
ada yang kedua yaitu belajar auditori, kemudian yang ketiga adalah ines. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ketika ada siswa yang memang ketika belajar itu kakinya itu tidak bisa diam, ya. Kadang atau memang nggak punya bokong katanya Bapak Ibu, sukanya lari ke sana lari dari sana. Itu merupakan adalah gaya belajar anak-anak yang kinestetik, ya. Nah, di sini kita menggali tentang potensi karirnya masih bukan anak-anak dengan melalui riasek, ya. Riasek yaitu di sini ada R-nya adalah realistik, I-nya adalah investigatif, kemudian yang tiga adalah rias artistik, kemudian yang riasek. S-nya adalah sosial, E-nya adalah intuition, kemudian yang keenam yaitu konvensional, ya. Nah, ini adalah yang sudah saya sebarkan ke anak-anak melalui gaya belajar dan melihat dari kecerdasan anak-anak. Mungkinnya Bu. Nah, ini adalah hasilnya dari beberapa anak yang memang hanya membawa HP kemarin. Ya, kita sudah ketahui dari beberapa siswa kita kecerdasan apa saja dan gaya belajar apa saja dan cita-cita yang tadi karir majemuk itu tadi, ya, itu mereka sudah bisa menggambarkan ke depannya anak-anak. Ya, yaitu tulis yang kelima tentang jalin koneksi. Nah, ini nggak harus semuanya Bapak Ibu tahu, ya, karena memang di jalin koneksi ini hanya satu yang harus Bapak Ibu punya keahliannya, karena keseluruhan kebanyakan dari konseling, karena Bapak Ibu kan tidak ibaratnya masih belum menguasai ilmu BK-nya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing bareng-bareng apa aja yang nanti yang harus Bapak Ibu yang memang dari jalur koneksi ini yang memang Bapak Ibu harus punya. Nah, dari sinilah BK dan konselor atau guru non BK mampu menjadi koneksi untuk melaksanakan komunikasi yang empatik, ya, kemudian memberikan dukungan awal pada peserta didik sehingga sesuai dengan kebutuhan risiko sosialnya. Nah, ini adalah konsep dari koneksi ini adalah yang pertama adalah komunikasi empatik dengan mendengar aktif. Ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip koneksi sebelum koreksi. Kemudian prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif ini biasanya di non BK. Jadi Bapak Ibu bisa menetapkan di sini. Yang keempat yaitu prinsip pendekatan konseling realita. Ya, ini bisa menggunakan teknik itu. Nah, disinilah mungkin mengelola masalah dan mengembangkan peluang ini juga untuk guru non BK. Nah, dari sisi restitusi ini adalah membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Ibarat menyiapkan tanah sebelum menanam benih. Koneksi ini menciptakan rasa aman. Salah satunya adalah membangun koneksi sebelum koreksi, ditetapkan dalam proses pemecahan masalah atau problem solving, ya. Dari sini adalah merupakan signifikan restitusi. Mungkin Pak Komsar tidak hafal, ya, karena di sini ada video gerak signifikan restitusi kita berikan hari ini. Nah, di sini terus next. Nah, langsung saja di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mohon Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dari video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Sakit SDW selaku studi. Ada yang perlu saya tanyakan. Kita bicara koleksi sejarah pembelajaran didik kita tadi. Tentunya kalau bicara koleksi adalah bicara pendidik kita tadi guru sebagai tenaga pengajar, tapi tenaga pendidik. Kelas 10 adalah yang paling bisa kita katakan kelas transisi, kelas yang masih baru bisa beradaptasi di psikologi yang baru. Saya lihat di mana-mana kelas 10 dan pada Indonesia mana saja pasti tidak akan mengalami perbedaan yang luar biasa dibandingkan kakak-kakak kelasnya. Saya ingat ada pesan saudara mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan potensinya atau agamnya atau IQ-nya.
masuk di sekolah kembali ini sangat luar biasa bikin geleng-geleng kepala. Apalagi sekarang kita menghadapi dunia IT, anak-anak itu bertempur antara melawan pelajaran dan melawan habis. Yang saya bertanyakan itu, di mana perbedaan sebagai guru fisika antara zaman-zaman dulu atau itu dengan anak-anak sekarang? Mengingat anak-anak ini kadang-kadang dalam mengikuti aturan guru Oke, terima kasih Pak Rohan dan luar biasa sekali pertanyaannya Pak Rohan, karena kita harus membedakan antara tempo dini dan tempo yang besar. Mungkin karena kita tidak bicara pesantren Bapak Rohan, mungkin kalau kita mengikuti tempo dulu, kita akan tempo tidak. Tapi kalau hidup di sekarang hidup tanpa tempo kita menjadi jalan beda. Jadi kenapa? Karena mungkin di perjalanan di Pak Rohan pastinya adanya koneksi yang baik antara wali kelas, guru wali, dan guru pembelajaran saat adanya pembelajaran di bawah adanya kontrak belajar. Gitu. Kita sepakati sebelum pembelajaran anak-anak jika memang mungkin tidak dibutuhkan untuk HP, mungkin sekarang di offline atau dikumpulkan ke bangku guru untuk belajar. Itu kalau memang anak-anak ini tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Tapi ketika memang kita harus tahu, kita mengikuti protokol saya ketika saya menggunakan link sebar akses mengetahui jenis kecerdasan anak saya belajar. Disinilah saya ketika tidak ada HP saya juga kebingungan karena saya tidak tahu di mana mereka kecerdasan, karena kemarin cuma ada ada 4 di kelas, jadi hanya 4 tadi yang sudah saya perkirakan. Mereka sudah mengenali apa yang menjadi jenis gaya belajar mereka, kecerdasan mereka, dan karir majemuk mereka di masa depan. Itu Pak Rohan. Mungkin kalau masalah dengan HP bisa dikondisikan sesuai dengan kontrak belajar yang tidak Pak Rohan sepakati sebelum pembelajaran di sekolah. Mungkin ada yang kurang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pelajaran dengan lancar dan saya mengapresiasi guru-guru kita. Saya nanti mengingat dari guru kita saja ya, dan semuanya melaksanakan kegiatan mempraktekkan jurus di kami. Soalnya kegiatan kayak gini itu sangat luar biasa sekali. Di antaranya untuk memajukan siswa kita, bagaimana kita harus pembelajaran kita harus disesuaikan dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu kita sekarang banyak cara yang telah pemerintah melaksanakannya dalam tujuh. Untuk kedepannya nanti mudah-mudahan apalagi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rosita yang salah satu tadi mengikuti acara paparan hasil implementasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Kurtain SPDPR. Penyampaian materinya berjalan dengan lancar dan cukup baik karena narasumber kita menyampaikannya, menjelaskannya dengan sangat baik dan mudah untuk dimengerti, dipahami. Dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, saya memiliki wawasan baru, ilmu baru terkait dengan kenali potensi dan juga menjalin koneksi. Jadi kedepannya saya ingin mengimplementasikan kepada anak didik saya, khususnya di SMK Sadidila, terkait dengan adanya kenali potensi dan juga menjalin koneksi itu. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di luar sana, mari kita sama-sama semangat dalam mencerdaskan anak didik kita menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, berprestasi, dan juga bermartabat. Saya Sinta Rosita pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.